Preview. Tentunya banyak kolesterolnya juga nggak sih itu? Ya, pemicunya Mbak. Pemicunya ya. Iya. Pemicunya dari kolesterol yaitu ya daging, Ya. daging apalagi dibakar gitu. Nah, bakaran itu yang membuat tubuh kita itu capek untuk membongkar dagingnya itu. Kemudian akhirnya kan kinerja tubuh itu 2 kali Mbak. Mengolahnya, ya. Untuk sampai diserap itu memerlukan kesannya itu 2 kali kerja. Kalau bakar-bakar itu karena bakarannya itu yang daging yang atau protein yang terbakar itu nanti kan jadi ada yang jadi racun kalau yang setengah kebakar. Oh gitu ya. Ya, kalau kebakar kan jelas jadi karbon ya, areng. Nah, tapi kalau yang setengah kebakar itulah yang membuat tubuh kita itu kecapean untuk menetralisirnya. Tapi yang orang-orang kalau bilang bakar ya jangan sampai mateng-mateng, enak loh. Enaknya di lidah. Enaknya di lidah ya, di dalam tubuh bahaya ya. Iya. Karena masih setengah matang. Setengah matang tadi. Nah, itu yang bikin berubah jadi racun. Nah, istilahnya itu ada gas nitrogen yang masuk ke situ, jadi nitrit. Nah, nitrit itu beracun bagi tubuh kita. Kayak kenapa sih sayur bayam itu enggak boleh dihangatkan? Ya, karena dia nanti berubah jadi nitrit. Nah, nitrit itu yang meracuni tubuh. Kita nggak terasa teracuni, tapi sel-sel tubuh itu menjadi gimana ya? Kinerjanya itu turun drastis. Ya, akhirnya lambat laun kita mudah sakit. Ya, itu kan orang bilang, oh daya tahan tubuhnya turun. Kenapa turun ya? Karena sel-selnya bekerjanya cuma separuh. Biasanya full jadi separuh itu kan. Nah, itulah. Makanya kita memerlukan zat luar yang membantu sel-sel tubuh kita untuk menetralisir itu. Nah, salah satunya adalah dari Mahameru Promadu Pahit. Di sini Sambiloto membantu ya untuk sel-sel itu mendorong yang nggak perlu. Nah, dibantu juga dari brotowalinya itu. Nah, itu nanti kan kalau warna hijau itu kan membantu kinerja dari sayur-sayuran ya atau daun-daunan yang warna hijau itu membantu kinerja dari liver. Nah, liver sendiri kita sudah tahu fungsinya adalah detoksifikasi atau menetralisir racun yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau dia tidak dibantu ya kayak kita aja kerja sendiri kan ya berat. Apalagi ditumpuk-tumpuk. Yang satu belum selesai udah kedatangan yang satu lagi. Nah, makanya ini kita perlu membantu tubuh kita supaya nggak kecapean. Nah, akhirnya orang sekarang udah menilai istilahnya usia organ dengan usia lahir, istilahnya begitu gitu dari pemahaman dari dokter ya. Kalau usia lahir ya memang kita lahir tahun 70-an loh kan, itu kan sampai sekarang sekitar 53 ya kan. Nah, itu. Tapi kalau usia organ itu bisa lebih tua daripada usia lahir, Mbak. Karena dalam perut gitu ya. Dari janin bukan. Usia organ itu kan harusnya sesuai dengan usia lahir. Tapi karena makanan-makanan yang banyak mengandung racun, akhirnya dia cepat capek tua. Lebih tua organnya. Nah, itu sudah ada penelitiannya dan itu sudah validasinya ya. Yang meneliti itu bukan orang Indonesia sih sebenarnya. Makanya nuwun sewu, ibu-ibu muda itu kan pengennya glowing. Glowing itu kan sebenarnya cerminan dari organ-organ dalam sebenarnya. Tapi beliau-beliaunya itu kurang berpikir ke arah sana. Akhirnya yang dipoles itu wajahnya atau kulit luarnya aja. Dalamnya enggak diurus. Dalamnya enggak. Nah, karena makanannya masih ngawur. Nah, itu akhirnya usia organ itu lebih tua. Nah, cara ngeceknya itu ya di rumah sakit besar yang jelas karena memang pembiayaannya untuk itu mahal. Cukup mahal makanya untuk cantik itu sebenarnya ya nggak harus mahal kalau menurut saya. Yang penting organ dalam kita itu dijaga. Akhirnya nanti usia organ menjadi muda ya nanti otomatis. Nah, yang membuat tua kulit kita itu sebenarnya kan racun dari dalam tubuh dan juga dari luar. Yang dari luar kan otomatis ya itu polusi. Kalau udara, kemudian cahaya matahari. Nah, itu kan membuat sel-sel kulit yang langsung berhubungan dengan itu kan bermasalah langsung karena dia hanya ya bagian jogo ning ngarepan iki wis hantam kanan hantam kiri istilahnya gitu. Nah, menawi nate dadi jogo setan mesti
kewesel pol. Lek juragan ini nek jero ya mugo lungguh leyeh. Betul. Istilahnya gitu. Nah, tapi kalaulah di dalam juga ruwet, semrawut ya juragan ya yang luar pasti kena imbas. Ditarik ke dalam untuk membantu kan gitu kan kalau kita dalam suatu kondisi istilahnya toko gitu kan. Nah, tapi kalaulah kita di dalam itu tertata rapi, maksudnya apa? Kinerjanya tidak ditumpuk-tumpuk. Nah, akhirnya sel-sel itu bekerja dengan baik. Tidak cepat tua selnya. Nah, itu akhirnya itu terpancar keluar. Makanya kulit menjadi glowing gitu kan. Ya sebenarnya ya mari kita membantu tubuh. Salah satunya bagaimana mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit. Nah, di situ kan ada propolis. Nah, propolisnya itu membantu kinerja itu tetap stabil ya. Dan dia membantu tubuh untuk sistem hormonal dan enzim itu bekerja itu stabil juga. Nah, hormonal dan itu kan tergantung dari mood kita ya. Suasana hati lah ya. Kalau kita nggak mau istilahnya sedih itu kan nggak mau makan. Nah, kalau mau makan sel itu dapat makanan dari mana? Nah kan, akhirnya kalau dia nggak kedapatan makan, mati. Nah kan yang kerja itu biasanya 10 mati 1 ya numpuk lagi. Nah semacam itulah. Jadi di sini kalau kita mengkonsumsi makanan seimbang, dibantu juga tanpa makan makanan yang bersifat mengganggu tubuh, kinerja tubuh ya, sifatnya racun tadi, ya tubuh akan enak kerjanya. Coba jenengan nyuci di rumah, serumah itu kerjanya ya nggak sampai dolanan bletrokan gitu, lumpur-lumpur, kan pekerjaan cepat selesai, ringan juga. Nah, kalau sekali dipakai terus dicuci kan enak. Nah tapi kalau lah 1 hari tapi kerjanya di lumpur-lumpur, waduh nyucinya itu nggak selesai-selesai. Si baratnya kayak gitu Mbak. Nah jadi makanya di sini mari kita menjaga tubuh kita dari sekarang, karena itu pilihan pertama atau bukan pilihan sih sebenarnya. Kita dikasih tugas pertama adalah menjaga tubuh kita tetap sehat. Nah, dengan sehat akhirnya ibadahnya kan stabil Mbak. Ya kan enak. Makanan pun kalaulah hanya pakai istilah gula garam tok ya, parutan klopo dan bayuya gurih enak kalau kita sehat. Coba kalau kita sakit gigi, waduh, sebarang nggak enak. Nah, supaya organ tubuh kita tetap sehat, mari kita menjaganya. Salah satunya dengan Mahameru Pro Madu Pahit. Terus makanannya ya yang mateng beneran, nggak seperti sate yang dibakar setengah tadi. Terus kemudian ya kalaulah kita mau makan sate ya sebelumnya kita persiapkan tubuh. Gitu ya. Iya, dengan cara apa? Ya sebenarnya sangat sederhana. Mbah-mbah dulu, kalau saya sekarang kalau beli sate itu kayaknya kalau istilahnya ngandok Mbak. Ngandok. Itu kan yang dikasih kan minumnya dulu. Minumnya duluan. Iya. Kalau dulu zaman saya kecil di langganan keluarga kami itu yang dikasihkan dulu apa? Acarnya Mbak. Timunnya itu ya? Timun, brambang. Nah itu dimakan dulu. Nah itu membantu kinerja dari lambung kita nanti supaya kalau satenya setengah mateng pasti ada yang setengah mateng loh. Sing pesen sak pirang-pirang kan cepet-cepetan. Nah itu kan itu terbantu oleh si acar tadi. Karena acar tadi kan mengandung asam ya. Asamnya itu membantu si asam lambung supaya lebih cepat, karena sifat asam adalah menghancurkan. Nah, kalau asam lambung kita dinetralisir dulu, ya otomatis kinerjanya kurang. Makanya kita mudah sendawa, begah, makan sedikit rasanya begah. Itu tandanya nilai asamnya itu sangat rendah. Dalam artian dikatakan tinggi itu kan sebenarnya pH tinggi dan rendahnya asam itu dari pH. pH yang ada di dalam lambung kita, asam HCl ya, itu kan harusnya 2 sampai 3. Nah, kalau dia diturunkan jadi 4 atau 5, daya hancurnya terhadap makanan itu rendah. Nggak cepet hancur, akhirnya rasanya kebek terus ning weteng, begah. Nah, itu akhirnya apa yang terjadi adalah pembusukan. Makanya pembusukan itu nanti sendawa. Sendawa baunya nggak enak. Nah, itu tanda bahwa asam lambungnya itu bekerja nggak optimal, hancurnya itu nggak sempurna, terus akhirnya terjadilah pembusukan. Nah, makanya di sini kalau mau mengantisipasi hal itu ya
itu tadi mbah-mbah kita tuh kok ya tahu wis ngerti ngono lho maksudnya. Iya. Nah, acarnya dimakan dulu Iya. baru satenya. Baru satenya. Nah, terus habis itu setelah itu ya Mhm. ditambahin lagi acarnya lagi supaya nanti sempurna lagi. Nah, Gitu. tapi jangan dicampur dengan nasi. Nah, ini yang berbahaya. Gitu ya. Nasinya ini loh Oh, iya, sifatnya iya, iya. lengket dia nanti Mhm. ke Mhm. tubuh kita karena Mhm. nasi itu kan mudah sekali hancur. Iya. Nah, protein lama. Iya. Cobi istilahnya wis mulai rodok lembek ditambahi maneh wes nanti kacau. Jadi kacau. Iya. Nggih, nggih, Terus nggih. kemudian diusahakan juga kalau kita mengkonsumsi protein hewani dari darat, daging sapi, ayam itu kan yang hewan darat. Iya. Jangan dicampur dengan protein dari hewan yang air, ikan. Oh, gitu ya. Kenapa Iya, ya? karena nanti akan itu tadi Mbak, penghancuran di tubuh kita juga berbeda. Kalau yang hewan air itu lebih mudah, Malah ya. lebih mudah ya. Oh, Lebih iya, mudah iya, untuk iya. diurai kemudian diserap. Nah, nanti Hmm. kalaulah bercampur dengan yang sulit, ya yang sulit ikut ke serap tapi kan setengah jadi. Nah, Iya, di iya, tubuh iya. nanti bingung lagi. Nah, akhirnya dianggap jadi racun. Nah, keluarlah zat anti racun yang dikeluarkan oleh liver atau hati. Nah, itu nanti kan kalau sudah di peredaran darah kan kacau. Iya. Nah, itu nanti mengganggu dinding pembuluh darah menjadi ya rusak. Nah, akhirnya Iya, iya. rusaknya itu ditambah oleh salah satunya adalah kolesterol. Nggih. Kolesterol itu sebenarnya dipentingkan untuk energi dan juga untuk menambal pembuluh darah yang ada kerusakan. Nah, tapi karena ada zat gula yang dari karbohidrat, ya, dari tepung-tepungan, Iya. akhirnya ibaratnya kalau di jalan raya itu lek nambal malah mumbul. Oh, gitu ya. Jadi nggak rata. Iya, iya, iya. Akhirnya jegluk. Nah, ngeten ya. Iya, iya, Jadi iya. pembuluh darah itu kalau ada jeglukan akhirnya Juga ya begitu ya. kacau lagi. Nah, itu akhirnya ibaratnya truk kalau ada jaglukan atau polisi tidur gitu ya. Kan kalaulah overtonase ya kelebihan muatan Beban. kan gogrok sampahnya. Iya, Nah, pas tumpah. dijeglukan tadi. Nah, kemudian akhirnya dilendes lagi kan makin tinggi jeglukane niku Iya, wau. Nggih toh? nggih. Nah, semakin tinggi akhirnya menyumbat. Nah, di sini Mahameru iya. Promadupahit membantu supaya yang beredar di dalam peredaran darah tadi itu menjadi bersih juga. Karena memang ada antioksidannya sangat tinggi di Sambiloto, Purwo, Ceng Brotowali sama Pasak Bumi itu ada zat anti. Nah, antioksidannya tadi. Nah, oksidasi itu maksudnya peristiwa oksidasi. Kalau ini kita berbicara oksidasi itu pengkaratan. Kalau logam. Ya. Nah, kalau di dalam tubuh kita makanan yang setengah tercerna tadi menjadi semacam karat ya. Karat itu nggak diperlukan. Iya. Nah, itu akhirnya yang terjadi di dalam tubuh kita. Makanya, nah, zat-zat yang terkandung dalam Pasak Bumi, Purwo, Ceng, Sambiloto, Brotowali itu ada antioksidannya supaya tidak terjadi peristiwa oksidasi. Jadi nyampuri ben pas ya. Kayak resep ngeten nggih. Iya. Resep itu kan harusnya pas sekian-sekian. Betul. Kalau nggak ada itu akhirnya kelebihan-kelebihan. Nah, akhirnya kan nggak enak hasilnya. Iya. Nah, antioksidan itu mencegah kelebihan-kelebihan itu. Sehingga harapannya nanti sesuai dengan resep dan cita rasanya akan baik. Iya. Nah, begitupun dengan makanan di tubuh kita. Sel-sel tubuh kita sesuai mintaannya apa, hasilnya yang dikirim bagaimana, akhirnya kan enak kinerja dia. Nah, itu ya yang kenapa kita harus banyak mengkonsumsi antioksidasi atau antioksidan supaya si sel tadi nggak bingung loh, aku pesen ini yang datang gini, nah gitu loh. Nah, itu akhirnya dia nanti repot nggak jadi makan, akhirnya disuruh kerja terus ya klenger. Nah, ini makanya di sini untuk itu selain dari makanan-makanan yang mengandung antioksidan, kita juga perlu olahraga. Kenapa olahraga? Karena itu memicu gerak dari jantung memompa darah lebih kuat, sehingga nanti kalaulah yang jugruk-jugruk mau saya ceritakan kalaulah truk ada yang kelebihan muatan, ada yang enggak. Yang kelebihan muatan pada saat ada polisi tidur kan jatuh-jatuh. Nah, itu nanti dengan olahraga terdorong. Cobi jenengan istilahnya terasin jenengan sing pakai keramik ini kan kena
lumpur itu kan paling enak disemprot. Ya. Ya kan, tekanan tinggi. Kalau digosok-gosok ini lebih lama. Nah, semprotan itu kan dari jantung ya. Kalau oleh pembuluh darah itu ibaratnya disemprot, jadi yang melekat di dinding itu, di dinding pembuluh darah itu kedorong. Makanya kita perlu olahraga, nggak bisa itu nggak bisa di istilahnya entar dulu. Iya, harus dilakukan. Iya, olahraga yang sederhana aja lah, paling tidak peregangan-peregangan. Nah, kalaulah kita jalan, seringkali saya sampaikan sesekali aja jalan jinjit. Nah, kalaulah 100 meter ya 5 langkah jalan jinjit. Kalau mungkin, terus kemudian tumitnya disentuhkan ke paha belakang sesekali, itu aja 5 langkah itu sudah memompa kaki. Bandingkan, kalau saya sih disuruh bandingin ya, saya sudah mengerjakan itu. Makanya saya menyarankan sesekali aja kita melangkah itu ya, dalam jalan itu lutut diangkat, tumit disentuhkan ke paha belakang, atau nanti kalau lagi duduk ya jinjit nungkak itu juga ya, diuklik-uklik ya pergelangan kakinya. Dan itu fungsinya adalah memompa darah yang di kaki supaya terdorong ke jantung itu lebih cepat. Karena kaki kan biasanya di bawah. Sesuatu yang di bawah itu kan untuk naiknya lebih sulit. Nah, makanya dibantu dengan gerakan kaki. Dan itu juga membantu kinerja dari otot-otot. Dari universitas di Copenhagen kan adanya di Denmark ya, meneliti tentang kekuatan otot kaki. Otot kaki kalau tidak dilatih 1 minggu, kemampuannya itu bisa menurun 30%. Jadi kurang lebih 30% itu ya bisa di atas 30 tahun, Mbak. Ya itu tadi yang saya bicarakan tentang usia sel tadi ya, usia organ. Nah, organ kaki kita, otot-otot itu kalau nggak dilatih, kemampuannya akan menurun sangat cepat. Terus efeknya, karena dia menahan tubuh kita, perut itu terasa itu melorot, jari mbah-mbah gitu. Nah, dengan melorotnya perut, akhirnya membawa efek pencernaan juga terganggu. Makanya nun sewu, orang-orang yang olahraganya itu ndak teratur kan perutnya jadi membuncit. Gitu. Nah, itu kenapa? Karena kakinya itu tidak diolahragakan dengan sempurna. Sesekali aja ngangkat lutut. Nggak pernah dibuat gerak gitu ya. Jalan cuma jalan biasa. Nah, itu kan kalau sudah jadi kebiasaan ini kan bukan olahraga lagi. Nah, sesekali aja berjalan dengan ngangkat lutut. Ya di rumah dimanapun ya ada atraktif sedikit lah. Nah, kalau mau mengaktifkan otak, jalan mundur sesekali. Ya, nanti memang dijadiin semacam tontonan sih. Lah ngapo lho melakukannya kok mundur. Nah, iya. Nah, itu kan sebenarnya melatih otak itu, Mbak. Supaya dia tidak mudah lupa. Supaya dia nanti kinerja otaknya menjadi lebih baik. Makanya di sini Mahameru Pro Madupahit ya di era sekarang ya saya sarankan, kenapa makanan kita sudah sangat kotor ya, kacau. Baik, dan kita masih di Bicara Sehat ya bersama Mahameru Pro. Kemudian masih meneruskan yang daging bakar-bakar itu ya. Kalau biasanya nih Pak Akrom, saya lihat di TV di Korea di film-film Korea itu kan ada yang bakar tapi mereka nggak pakai nasi. Pakainya sayur, lebih sehat mungkin itu. Iya, begitu. Menyeimbangkan mungkin ya. Iya. Kalau di sini kan pakai nasi. Iya, itu yang saya tadi bilang. Itu yang karena kita itu sih. Karena kebiasaan kalau makan itu harus pakai nasi. Harus nasi. Kalau namanya makan ya nasi. Iya, makanya belum mantep kalau nggak ada nasi. Iya. Nah, lek dipikir terus mari ngono pemeriah makannya kerupuk loh. Kerupuk kan meriah. Parah, ya. Nah, itu kan juga dari tepungan dari juga. Tepung lagi, ketemu tepung lagi. Daging, nasi. Minumnya soda. Ya, itu sodanya itu yang bikin kacau lagi. Nah, kamu sudah daging sama nasi aja sudah bikin kacau di tubuh, ya kan? Nah, coba kalau nggak percaya, saya sih ya kalau lah ini ayah saya dulu itu juga begitu tuh. Kalau ngajak saya waktu masih kecil ya, saya masih keingetan itu. Kalau habis gajian itu, bapak itu sudah
keluarga lah, ke langganan ya sate, enggak pakai nasi kok. Nggak pakai nasi. Bapak saya yang saya lirik. Tapi kan karena saya masih anak-anak disuruh pakai nasi biar cepet gemuk katanya. Nah, untuk hipertensi atau darah tinggi boleh enggak makan melinjo, daun melinjo gitu. Godong so. Nah, sebenarnya gini Mbak, daun so itu pada orang-orang tertentu itu ke perut itu enggak nyaman. Nah, ini enggak semua orang, ya kan? Makanya di sini nih karena daun so itu ya dia sifatnya sebenarnya itu tidak terlalu kuat juga, tapi pada orang-orang yang sangat peka dia akan terasa. Itu memang getas ya. Sebagai sifat dari tanamannya sendiri, dahannya itu kan mudah petah. Makanya di situ kesan yang kita dapat dari tubuh kita itu membawa efek ya getas juga di pembuluh darah. Tapi itu penelitiannya belum final ya. Itu kan masih empiris. Empiris itu maksudnya turun temurun mbah-mbah dulu. Katanya gitu ya. Nah, ya kayak jamu itu kan kalau lah belum diteliti kan akhirnya ya disifatkan sebagai empiris dari turun temurun. Nah, kalau godongso dikonsumsi orang-orang yang darah tinggi itu ya memang kalau lah getas ya mudah patah. Jadi pembuluh darah itu nanti juga mudah pecah. Nah, itu dugaannya mbah-mbah yang agak mau bercerita loh ya. Nah, tapi tidak semua itu bilang. Nah, karena memang mbah-mbah dulu itu berdasarkan pengalaman. Pengalaman aja. Iya. Nah, lek diceritain ngeten. Kenapa saya dapat cerita itu? Ojo kakean mangan so, kuwi engko lek kebendur birumu gak hilang-hilang. Nah, gitu. Kalau kebentur itu kan terus ada kayak memar. Nah, itu sulit sekali hilang. Nah, itu karena kebanyakan makan godongso. Itu katanya begitu. Nah, tapi kan secara penelitian belum ada itu. Nah, makanya di sini kalau jenengan nanya begitu ada korelasi dari cerita yang saya dapat dari mbah. Itu. Ojo akeh-akeh. Engko lek kebentur sikutmu apa tanganmu apa sikilmu engko birune gak ilang-ilang. Nah, itu kan pertanda dari perdarahan di bawah kulit yang enggak terselesaikan dengan cepat. Ya kan? Ya kebentur titik biru. Nah, itu berarti kan perdarahan toh, Mbak. Nah, makanya di sini ini masih baru berupa cerita empiris ya. Ini yang saya dapat ya. Nah, kalaulah secara medis nggak tahu itu masih belum tahu ya. Jadi penelitiannya belum ada. Ya mungkin enek sing gendang meneliti itu akhirnya kita bisa memutuskan gitu kan. Bener nggak sih? Gitu. Nah kalau hipertensi obat-obatannya macam-macam. Nanti ada amlodipin. Nah, kalau amlodipin itu tergantung yang paling rendah itu kan amlodipin itu bisa 5 mg. Gitu. Nah nanti sampai berapa 5 mg ya itu tergantung orangnya. Kalau masih darah tinggi awal itu ya efektif. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun biasanya nggak efektif. Akhirnya naik lagi dosisnya. Itu kalau amlodipin. Ya kalau simvastatin itu nanti berbeda lagi. Ya simvastatin itu lebih ke arah pembuluh darahnya yang dibikin kendor. Jadi memuai, melebar. Nah itu nanti dosisnya lebih kecil. Karena kalau kebanyakan nanti pembuluh darahnya membesar semua, jenengan ketok pembuluh darahnya. Malah kita merengkel kan nggak estetikanya, istilahnya nggak cantik lagi kalau untuk ibu-ibu, gitu. Kalau untuk darah tingginya. Nah makanya di sini ini tertingginya berapa ya? Ya sebaiknya sih menurut kalau saya dari jalur herbal ya lebih baik ya pakai herbal saja. Ya. Kenapa? Ya lebih aman. Iya, nanti kan ginjal juga tidak bermasalah. Ya nun sewu itu sudah bukan rahasia lagi lah ya. Kalau darah tinggi konsumsi obat-obatan darah tinggi secara jangka panjang itu ginjalnya bermasalah. Itu sudah terbukti. Tapi sebenarnya kalau hipertensi atau darah tinggi, misalnya dari dosis yang 10 mg, kemudian kok
bisa terus tekanan darah tingginya terus bisa turun stabil dan stabil. Turun dan stabil. Kemudian mungkin nggak nanti bisa diturunkan? Bisa 5 gitu. Atau bahkan mungkin sampai nggak mengkonsumsi lagi. Kalau dari pengalaman di bidang kedokteran itu kesehatan itu paling dipertahankan. Nanti taruhlah dia 170 dikasih 10. Setelah beberapa bulan ternyata dia semakin turun menjadi 150. Nah itu biasanya dosis juga diturunkan 5. Nah nanti kalaulah dia turun lagi jadi 130 itu ya nanti konsumsinya dosisnya juga diturunkan 5, tapi biasanya cuma 1 hari 1 kali. Itu sampai enggak minum. Saya belum dapat pengalaman secara obat-obatan kimia. Artinya harus masih konsumsi terus. Kalaulah secara dunia perpijatan saya sudah membuktikan, yaitu saya pijitin 15 menit di tensi bisa langsung turun. Dan itu saya konfirmasi ke beliaunya, kan sudah sering berkomunikasi sama saya. Itu bertahan sampai berbulan-bulan itu bisa tetap turun. Kalau darah tinggi, kalau secara medis ya memang mengandalkan obat. Tapi sekarang ya insya Allah sih. Kemarin saya jaga di posko Nataru. Saya ketemu sama langsung pembina pelayanan kesehatan tradisional. Nah, beliau menyatakan bahwa mulai tahun ini dari 2024 rencananya, masih beliau bilangnya begitu. Setiap pelayanan kesehatan nanti ada pijat akupresur. Untuk biayanya itu nanti ditetapkan oleh Perda. Ada perdanya. Ya, bayar tapi nggak ikut belum masuk BPJS. Nah, di sana nanti yang dipakai pijatnya akupresur. Nah, kalau jenengan mau pijat, itu saya sarankan juga boleh lah dipijat, tapi pijatnya untuk relaksasi. Bilang aja ke pemijatnya, pijat relaksasi dulu. Nah, karena langsung ke terapi nanti bisa kaget juga. Jadi karena memang sebaiknya sih direlaksasi tubuhnya dulu. Udah nyaman. Nah, di pertemuan berikutnya mulai ke terapi. Nah, itu memang ada step-stepnya. Ya, Nun sewu, kebetulan saya sendiri juga pengurus dari perkumpulan pijat akupresur ya. Nah, di sana ada step-stepnya sudah. Mungkin ini Pak Akrom bisa dijelaskan pijat akupresur itu yang seperti apa? Pijat akupresur itu sebenarnya orang ya pijat yang di titik-titik tertentu. Tidak dipeluruti, ora di mek akeh-akeh, ndak pakai minyak kadang-kadang teman-teman juga. Nah, di situ kalau mau menurunkan sedikit untuk menstabilkan dulu lah ya, bukan menurunkan. Yang penting kita stabil dulu. Merelaksasi itu 3 jari dari garis pergelangan tangan. Itu kan ada otot yang keras ya, greger di sisi dalam ya. Nah, 3 jari itu pegang sama, kalau tangan kiri yang megang ya berarti tangan kanan, itu pakai jempol, dipencet aja pakai jempol, kemudian buka tutup jari-jarinya. Nah, itu nanti akan terjadi suatu pemijatan secara mandiri. Yang 3 jari dari pergelangan tangan itu ditekan pakai ibu jari, kalau tangan kiri dengan ibu jari tangan kanan, kemudian buka tutup jari-jari. Genggam buka 5 kali, nanti akan lebih terasa. Ganti kiri kanan. Terus kemudian kalau yang di kaki, 4 jari dari mata kaki. 4 jari dari mata kaki sisi dalam. Jadi mepet tulang betis. Itu nanti ya lumayan lah rasanya, ngilu-ngilu bagaimana. Itu juga ditekan gitu. Ditekan aja sambil digerakkan pergelangan kakinya, kayak jinjit nungkak ngaten lah. Nah, itu nanti juga menjadikan suatu stimulasi kayak sensasi kayak dipijat-pijat. Nah, itu nanti juga akan meredakan ketegangan dulu. Nah, nanti kalau sudah ketegangannya sudah rileks, sudah enak, nah nanti baru masuk ke terapinya. Yang berikutnya. Sekaligus saya berikan suatu penutup ya kalimatnya ya. Nah, untuk menjaga kesehatan diri kita, hati-hati terhadap makanan saat ini ya. Nah, ya penting itu kayaknya. Itu yang paling agak repot ya. Karena memang enak
Dan ya kan? sekarang semua cepat saji, Iya. enak-enak, Iya. manis. Iya, yang manis, gurih. Gurih, manis ya. Nah itu, makanya kita harus lebih waspada terhadap itu, sehingga nanti harapannya kita nanti usia panjang kita kan pengennya usia panjang, tapi sehatnya ini loh yang mengupayakan. Kalau usia itu kan kita nggak bisa atur. Tapi kalau panjang sakit juga susah sih. Nah, makanya untuk menjaga kesehatan ini kan kewenangan kita. Ya kan? Betul. Kecuali kalau umur itu kita nggak bisa menentukan, tapi kesehatan kita yang mengatur. Betul. Makanya di sini kesehatan yang kita bisa atur apa? Pola hidup kita harus baik, teratur. Nomor 1 istirahatnya. Nah, kemudian nomor 2 adalah mengatur pola makannya dan apa yang kita makan. Yang ketiga adalah olahraga. Nah, makanan di sini bisa juga dimasukkan sebagai suplemennya, yaitu Mahameru Pro Madu Pahit, sehingga nanti harapannya optimalisasi dari apa yang kita sudah atur makanan, istirahat dan olahraga itu menjadi lebih baik gitu maksud saya. Demikian Mbak. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Akrom. Selamat siang.